ganti yang lain. Gue kesini buat batalin pertunangan kita. Siapa juga yang nyuruh lo milih selir, anjir. Batalin pertunangan emang udah keputusan yang benar. 3 tahun lalu, lo Lin Xuan merangkak masuk ke keluarga Sugui kayak anjing telantar. 3 tahun berlalu, lo masih aja selemah ini. Dasar sampah gak berguna. Hari ini, gue, Su Qingyao, resmi nyeriin lo. Penodaan kayak gini gak bakal ditoleransi sama Tian Dao. Saatnya buka mata. Ini. Setelah tidur panjang selama 10.000 tahun, hari ini akhirnya kembali ke tahta. Daftar emas Tian Dao, Fang Zhu telah turun. Ini apa-apaan? Tian Dao ngeluarin daftar peringkatnya. Di dunia ini, memangnya ada hal yang lebih penting dibanding kemunculan gue? Menarik. Gue udah kultivasi tertutup selama 1000 tahun. Sebenarnya apa yang terjadi di dunia luar? Bahkan gue pun gak bisa menghindar, gak bisa gerak. Sama sekali gak bisa gerak. Kenapa bisa? Dia cuma sampah cacat. Tapi kenapa dia malah bisa berdiri? Urusannya belum kelar. Ayo cepetan mulai. Peringkat ke-10 diraih oleh Leng Qinghan dari Hanggon dengan tingkat kultivasi puncak ranah Huashen. Ratu yang nangkring di peringkat 2 daftar kekuatan tempur. Cuma ada di posisi ke-10 di daftar ini. Terus 9 orang di atasnya itu monster kayak di mana lagi. Peringkat ke-9, Demon Venerable dari wilayah barat, Ventian, tingkat kultivasi, tahap awal ranah Duji. Sebenarnya siapa sih Demon Venerable ini? Kenapa sebelumnya gak ada kabar atau rumor sedikit pun tentang dia? Peringkat ke-8, Naga Iblis kuno dari dataran SB Huan, tingkat kultivasi, tahap awal ranah Duji. Sama-sama di ranah Duji. Tapi kenapa belut sawah ini peringkatnya bisa lebih tinggi dari gue? Gue gak terima. Demon Venerable Ventian tidak tunduk pada Tian Dao. Ini adalah hukuman. Belut tua. Tian Dao benar-benar buta. Mana mungkin sosok agung sepertiku cuma nangkring di peringkat 8. Belut ini kayaknya agak familiar deh. Lin yang mana? Orang kuat bermarga Lin? Nggak pernah denger tuh. Bisa ngalahin banyak orang kuat buat naik ke puncak. Ini sebenarnya dia ada di realm apa? Dia bermarga Lin? Nggak mungkin. Mustahil banget si sampah ini orangnya. Nol lagi. Tapi simbol di belakangnya itu apa? Jangan-jangan daftar emas Tian Dao segan sama nama orang ini. Sampai nggak berani nampilin semuanya. Mana mungkin. Itu kan daftar emas Tian Dao. Siapa emangnya yang bisa bikin Tian Dao takut? Jangan-jangan dia itu manusia. Peringkat 1 daftar umur panjang manusia. Malah bikin kelihatan kayak harus ngebuktiin diri di hadapan seekor binatang aja. Lu bilang apa? Bukan apa-apa. Cuma, yang peringkat 1 di daftar binatang suci itu. Kalau dilihat dari namanya kayak manusia. Tapi kok malah rebutan posisi puncak sama seekor binatang. Agak risih aja liatnya. Kehendak master daftar Tian Dao kini diubah menjadi Yuangu Yaolong sebagai peringkat 1 di daftar binatang suci. Kultivasi Yuangu Yaolong berada di tahap awal Tribulation. Peringkat 1 daftar binatang suci berubah jadi Yuangu Yaolong. Terus gimana dengan Tuan Yin? Memang sudah seharusnya begini. Sebenarnya siapa sih dia? Sampai bisa bikin Tian Dao yang begitu mengerikan mengubah daftarnya. Peringkat 3, Kangming Shen Huang dari Nanjiang Huoshan. Dia itu kan seorang Shen Huang. Malah cuma dapat peringkat 3. Naga siluman itu kok bisa-bisanya mengungguli seorang Shen Huang? Mustahil. Aku ini raja dari segala burung. Mana sudi aku berada di bawah naga siluman itu. Kehendak master daftar tidak boleh ditentang. Master daftar Tian Dao. Peringkat 1 daftar 100 senjata sakti terkuat, Lin. Peringkat pertama daftar 100 senjata ilahi teratas, Lin. Peringkat pertama daftar 100 pil ilahi teratas, Lin. Lagi-lagi Lin. Sebenarnya siapa sih sosok sakti ini? Kultivator sekuat itu. Bahkan bisa jadi anjing nyapuan, bakal jadi kehormatan besar. Ya, kalau begitu kamu udah nggak ada kesempatan. Peringkat pertama daftar 100 pecundang teratas, Lin Xuan. Hebat banget kamu ya, Lin Xuan. Cuiti tingkat 1. 3 tahun menikah lalu diceraikan. Hari ini malah langsung jadi nomor 1 di daftar paling pecundang. Bahkan pas jadi pecundang pun, kamu masih mau jadi yang paling gokil. Sama-sama margalil. Terapi yang satu bisa melampaui permaisuri dan Raja Iblis. Bahkan melampaui semua kultivator kuat di seluruh benua. Dia itu sosok agung yang kekuatannya menembus langit. Sedangkan kamu
Cuma peringkat pertama di daftar paling pecundang. Bawa sepatunya pun, kamu nggak pantas. Mau peringkat pertama ya terserah saja. Lagi pula itu kan cuma hadiah gratisan. Kamu bilang apa? Daftarnya udah terpampang jelas di depan muka. Memangnya aku bisa balikin lagi? Kamu ini nggak paham situasi ya? Satu binua lagi ngetawain kamu. Peringkat pertama daftar paling pecundang. Mulai hari ini, kamu Lin Xuan bakal jadi bahan tertawaan terbesar di seluruh binua Tianyuan. Haimen, iya juga sih. Berarti keputusanmu buat buru-buru minta cerai itu udah benar. Bocah, jangan pura-pura gila di depanku. Si pemuncak daftar pecundang. Mulai sekarang, kalau kamu jalan di luar, bocah umur 3 tahun pun bakal nunjuk-nunjuk kamu sambil teriak hei pecundang. Sampah nggak berguna. Berani-beraninya, kamu mengabaikan orang tua ini. Udah selesai ngomongnya. Apa maksudmu udah selesai? Sadar kalau kamu udah nggak punya jalan keluar. Makanya kamu mau numpang hidup terus di keluarga Su? Terserah kamu saja, yang jelas. Besok aku akan menyuruh orang untuk menyebarkan kabar. Kalau kamu sama sekali nggak ada hubungan lagi dengan keluarga Su kami. 5 daftar 100 teratas. Selesai diumumkan. Akhirnya sampai juga. Tiandao Chusen. Begini aturannya. Tingkat cultivation direset jadi 0. Kalian akan terikat berpasangan. Hidup dan mati bersama. Yang tereliminasi akan selamanya ditinggalkan di sini. Lin Qinghan yang ada di peringkat ke-10 San Liban. 11 Yu Mozun, peringkat ke-9 di Fengtian Bai Qiangbang. Mozun peringkat ke-9. Cuma selisih 1 peringkat dari Andy. Keberuntunganku benar-benar luar biasa. Si loser Lin Xuan itu lumayan juga. Tapi dia pasti bahkan tidak akan bisa bertahan di babak pertama. Dibiarkan begini saja juga cuma sia-sia. Apa sih yang kamu lakukan? Ini untukmu, aku kan tidak bertarung. Dibiarkan begini saja juga cuma sia-sia. Di saat-saat kritis, kamu bisa mengandalkannya untuk menyelamatkan nyawa. 10 cultivation pill itu setara dengan 10 nyawa. Aku tahu, makanya aku berikan kepadamu. Sistem mendeteksi host memberikan 10 juki dan kepada Lin Qinghan. Pengembalian 100 kali lipat telah dipicu. Dari mana kamu mendapatkan ini? Yang jelas bukan hasil mencuri. Mozun yang terhormat, hadiah kecil ini hanyalah bentuk rasa hormatku yang tidak seberapa. Jika Anda bisa menggunakannya, silakan diterima. Haimen, kamu lumayan tahu diri juga. Tenang saja, Mozun yang terhormat. Apapun yang kudapatkan di dalam dimensi ini, semuanya akan kuberikan kepada Anda. Akhirnya datang juga ujian babak pertama. Bertahan hidup. Yang tereliminasi akan selamanya ditinggalkan di sini. Galak banget. Monster. Cepat, lindungi aku. Binatang bodoh yang belum tercerahkan pun berani menyinggung Long Zun. Mozun yang terhormat, kekuatan agungmu sungguh tak tertandingi. Tak tertandingi di dunia. Mereka semua cuma remah-remah pengganggu. Untuk rintangan selanjutnya, jangan harap aku akan melindungimu. Mereka terlalu kuat. Berpasangan dengannya adalah keputusan paling tepat dalam hidupku. Si loser Lin Xuan itu pasti sudah tereliminasi di babak pertama. Kamu tidak mau? Lagi pula aku tidak mengeluarkan tenaga. Pengembalian 100 kali lipat telah dipicu. Yang jelas bukan hasil mencuri. Mozun yang terhormat, ini ada sedikit camilan buat Anda. Silakan diambil. Emangnya sosok sepertiku butuh sampah kayak ini? Iya, bener banget. Tuan Mozun yang terhormat tentu nggak bakal melirik barang remah begini. Maaf, saya yang terlalu lancang. Mulai lagi, Dad? Ya sudahlah. Nggak bisa bantu dikit apa? Nggak bisa. Gaya bertarungku nggak estetik. Kalau gitu jangan cuma berdiri di sana sambil mainin camilan dong. Ini tuh logistik perang. Ya terus kenapa nggak dimakan? Aku nggak lapar. Atur napasmu. Kita masih bisa menang. Sialan, tempat angker apa ini? Sebenarnya kapan kamu mau ngasih tahu aku? Ngasih tahu apaan? Melihat aksimu barusan, nggak mungkin kamu itu trash. Nanti kalau sudah waktunya, kamu juga bakal tahu sendiri. Sekarang pun, kalau dikasih tahu, kamu nggak bakal percaya. Kapan waktu yang tepat itu? Ya nanti saja, kalau sudah sampai waktunya. Cultivation Pill Blood Kiku habis. Stamina udah menipis. Pertahanan monster iblis ini makin kuat. Aku hampir nggak sanggup bertahan. Kamu dapat dari mana? Bukan hasil mungut kok. Jelaskan yang jelas. Pokoknya kalau punyamu habis, aku masih punya. Makasih ya.
Takut ya, tenang. Kan ada Tuan Mozun di sini. Siapa juga yang takut? Baguslah, kalau begitu. Kenapa sih hobi banget nyari mati? Padahal awalnya aku nggak berniat turun tangan. Enyahlah, ternyata aku sekuat ini. Dinding pembatas ruangannya retak. Gila, mana mungkin. Semua orang yang masuk ke ruang Tiandao. Bukannya cultivation mereka bakal terhapus sepenuhnya. Sebenarnya siapa yang lagi menyerang? Kekuatan macam apa ini? Kayaknya bahkan lebih kuat dari gabungan Andy dan Mozun. Gila, kekuatannya mengerikan banget. Bukan Ventian, juga bukan Ling Qinghan. Energi ini bahkan lebih murni dari Tiandao sendiri. Kekuatan Tuan Lozun benar-benar mengerikan. Bahkan tanpa kultivasi, bagaimana dia bisa membungkam teknik iblis itu? Pecundang gak tahu malu. Bahkan di masa kejayaanku dulu, aku pun gak sanggup mengguncang ruang Tiandao ini. Guncangan sedahsyat ini. Nah, sebenarnya monster macam apa yang bersembunyi di dalam sana? Sialan, apa ruang Tiandao ini mau runtuh? Mana mungkin orang yang kultivasinya sudah dirampas bisa bikin guncangan sahabat ini? Jangan-jangan peringkat 1 akhirnya turun tangan. Kultivator misterius bermargalin itu. Siapa sebenarnya dirimu? Benda ini lumayan menarik juga. Token rintangan telah diaktifkan. Pilihan, masuk lebih dalam atau tunggu kalkulasi di tempat. Aku mau masuk. Kamu mau Jutgat? Memangnya aku punya pilihan? Ada kok. Nunggu kalkulasi selesai di sini juga bisa. Dengan peringkatmu, hadiahnya gak bakal mengecewakan. Ayo, kamu. Ngapa sejak awal masuk kamu udah tahu kalau bisa mengatasinya? Nggak juga, setelah masuk dan melihat beberapa ronde, aku baru paham situasinya. Lalu kenapa kamu nggak bertindak dari tadi? Males gerak aja. Tempat ini kelihatan jauh lebih menarik. Yang putih polos di depan tadi terlalu monoton. Ini bukan disebabkan oleh binatang buas, tapi akibat pertarungan sesama kultivator. Ya, paling lama 2 minggu yang lalu. Kamu bisa tahu kapan mereka bertarung? Cuma nebak, ya. Tubuhmu bersih banget. Loh kan, gak ada debu sedikit pun. Si pecundang nomor 1 di papan peringkat paling ampas. Ternyata belum juga tereliminasi. Yang mulia Ratu, rekan yang Anda pilih ini unik sekali ya. Anda bahkan masih melindunginya. Sudahlah, hari ini aku tidak akan perhitungan denganmu. Aku akan langsung mengincar posisi puncak. Kalau dia itu Lin Xuan. Atas dasar apa dia masih bisa hidup, bahkan bisa berpasangan dengan sang ratu? Pas Andy udah gak kuat nahan, kita lihat lu mau ngapain. Tantangan bertahan dimulai. Gak nyangka Jin Bang Tiandao punya babak kayak gini. Nantang apaan nih? Kalau menang dapat keuntungan apaan? Cim, Tiandao lagi bikin rencana licik apaan sih? Jangan-jangan Lord Kyo Mozun mau turun tangan buat rebutan posisi puncak? Posisi puncak itu jelas punya Anda. Aturan, semua yang masuk ke ruang ini otomatis dapat kualifikasi buat nantang posisi puncak. Bebas pakai cara apa aja buat nantang sang juara bertahan. Inisiasi sumber kekuatan Tiandao. Aku pasti bakal merebutnya. Ini kesempatan emas buat Pak Tua ini. Senjata sakti Tiandao itu bakal jadi milik gua. Posisi puncak cuma milik Lord Mozun kita. Beliau pasti menang. Di dalam ruang ini, dari 10 besar daftar 100 terkuat Tiandao, cuma ada kita berdua di sini. Asal lu kalah, posisi puncak otomatis jadi milik gua. Yang mulia Andy, kayaknya kita berdua harus berantem dulu nih. Andy, lu kalah. Kontrak posisi puncak jadi milik gua. Juara bertahan yang lu maksud. Kayaknya bukan dia deh. Maksud lu apaan? Katanya kan nantang posisi puncak. Gak ada gunanya lu nantang dia. Posisi puncak itu cuma ngakuin gua. Juara bertahan paling loser kayak gini. Berani-beraninya ngaku jadi nomor 1 di daftar kekuatan 100 terkuat. Juara bertahan di daftar 100 terkuat itu marganya Lin. Kebetulan banget, marga gua Liu. Lu, si loser yang udah gua batalin pertunangannya. Berani-beraninya mau disamain sama Tuan Lin yang ada di posisi puncak. Gadis di belakang Mozun itu lemah banget. Kasihan deh. Bisa-bisanya didepak sama cewek kayak gitu. Pantesan aja dia jadi nomor 1 di daftar orang paling loser. Cuma sampah yang kebetulan punya marga yang sama aja. Kie, Lin Xuan, lu yang cuma ada di ranah Tweety tingkat 1. Sampah yang cuma numpang hidup selama 3 tahun. Berani-beraninya belum berlutut di hadapan Mozun. Membosankan. Lin Xuan, jangan melunjak ya. Aku, Kaisar ini,
Kamu bilang dia gak pantas. Apa kaisar ini pantas buat bungkam mulutmu? Meskipun aku terluka parah, tapi cuma butuh satu jari buat bel-nya Kang Emo. Lu pikir lu siapa berani melotot ke gue? Tuan Muzi, Anda harus membela saya. Minggir, Wangzi. Kamu bilang apa? Dasar semut tak berguna. Kalau bukan karena terikat denganku, bisa melihatku saja sudah merupakan kehormatan terbesar dalam hidupmu. Sekarang, setelah ikatan itu terputus karena tantangan Bangso, kamu masih berani mendekatiku? Lancang sekali. Nggak mungkin, kok bisa kayak gini. Minggir sekarang. Aku akan membiarkanmu mempertahankan kekuasaanmu. Kekuasaan? Bukankah pada akhirnya aku tetap mati? Mau bagaimanapun, aku tetap akan mati. Lalu untuk apa aku tetap hidup? Dengerin dulu orang ngomong sampai selesai. Jangan salah paham. Kaisar ini cuma mau membalas budi pil kultivasi itu. Sudahlah, Heian Shuo milik museum ini. Bahkan jika Nudi berada di masa kejayaannya dan diselimuti Heian, pasti juga akan mati. Sebenarnya rahasia apa yang disembunyikan Bangsu paling ampas ini, sampai membuat Nudi rela membayar harga semahal ini? Kalau aku menculik bocah ini, apakah itu bisa membuat Nudi secara sukarela bekerja untuk dinasti kita? Ngapain masih bengong? Ayo cepat pergi. Kamu harusnya tahu, dia gak bakal bisa melukaiku. Sudahlah, gak ada gunanya menyembunyikannya lagi. Sudahlah. Apa yang terjadi? Mungkinkah ini? Sebenarnya siapa kamu? Seorang bangsu yang kamu anggap sampah. Masih mau lanjut? Penguasa ini. Sekarang, dia memutus mata hitam Ventian. Nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Pasti En dikasih dia sesuatu. Nggak, tunggu, Endi pun nggak bakal sanggup nahan mata hitam Ventian. Kalau gitu, pasti Ventian yang lengah. Betul, pasti begitu. Kamu beneran cuma cari aman ya? Apa itu tertulis di layar? Aku juga nggak punya pilihan lain. Nain nggak ada penolong. Kita semua beneran udah ketipu sama kamu. Tahap kedua dimulai. Semua peserta yang lolos, silakan masuk ke arena uji coba terakhir. Ini jauh lebih mendingan daripada ruang rongsokan itu. Ini Bu Obat. Percaya nggak kalau aku bunuh kamu? Kamu aja nggak bisa ngalahin aku. Udah. Ini obat luka. Makan aja toke. Kamu nggak curiga sama aku? Aku percaya kamu. Ya udah, sebenarnya ini racun. Verifikasi pemilik daftar dimulai. Pemindaian selesai. Pemilik daftar sudah berada di dalam ruang ini. Verifikasi Lin Xuan berhasil. Yang bukan pemilik daftar tidak dapat membaca isi warisan. Nggak, pasti ada yang salah. Untung aja aku nggak mati kemarin. Benar-benar beruntung. Pemilik daftar Tiandao, pantas saja. Verifikasi selesai. Seluruh hak akses telah diaktifkan. Sejak awal sudah begitu gigih. Terus apa yang bikin aku panik selama ini? Terima kasih atas kerja kerasmu. Memulihkan ingatan untuk pemilik daftar. Sebuah kehormatan bagiku. Kamu nggak pernah panik ya? Haimen, benar juga. Mata terbuka, tapi hati buta. Mau pergi kemana sekarang? Belum kepikiran. Jibi sangat sunyi. Nggak ada yang bakal ganggu. Ini semacam ajakan. Ya udah, aku anggap ini sebagai ajakan. Sebenarnya lu tuh siapa sih? Cuma orang yang pertunangannya lu batalin. Semua tindakan itu lu kan? Lu sendiri yang bilang kalau dia bahkan nggak pantas bawain sepatunya. Kalau gitu, lu nggak perlu tahu. Orang yang pertunangannya gue batalin. Sebenarnya siapa sih dia? Barir gerbang gunung itu dibuat langsung oleh leluhur Han Gong. Selama 10.000 tahun, barir itu cuma ngenalin satu orang. Siapa? Lo? Ukiran Denggui itu, siapa yang mengukirnya? Penguasa istana Han Gong generasi kedua, yang juga merupakan masterku. Nunggu siapa? Nunggu lu. Masterku, dia gunain sisa 3.000 tahun umurnya buat neken pecahan ini di dalam tubuhnya. Biar auranya nggak bocor keluar. Sudah nunggu berapa lama? Dari penyegalan selesai sampai umurnya habis 9.700 tahun. Pangeran mahkota istana naga Donghai. Waktu lu masuk ke gerbang gunung, dia teriak di luar kalau sampah ranah Tuiti. Nggak pantas bikin pangeran ini nunggu. Dia mukul gerbang gunung. Terus terjebak di barir selama setengah jam dan nggak bisa keluar. Begitu gue keluar, lu bakal jadi orang pertama yang gue bunuh. Li Xuan, lu tuh pemuncak daftar paling sampah. Cuma beruntung,
karena dapat keuntungan dari daftar emas Tiandao. Lu beneran ngerasa jadi pemimpin daftarnya? Kami, 100.000 iblis dari Wan Yahu, nggak sudi ngakuin lu sebagai pemimpin daftar. Gua adalah. Nggak usah. Siapa lagi yang punya masalah? Selesain sekaligus, gue udah capek. Sekte Tianjian, 72 klan Beiyuan, Kekaisaran Dayuan, gantung pemimpin daftar Kingping. Nanti saljunya kotor, jadi nggak enak dilihat. Dan cuma ada 2 nama di daftar emas. Gimana kalau kita tanding 1 lawan 1? Ekspresi lu beda sama waktu di luar gerbang gunung tadi. Beda di mananya? Tadi lu melihat mereka kayak melihat sekumpulan orang asing. Sekarang kamu sedang melihat seseorang yang kamu kenal. Di dalam pecahan itu, ada seorang pria yang mirip banget sama aku. Dia memanggilku adik. Di catatan kuno Hangong, nggak ada riwayat tentang orang ini. Yang tertulis, Haen. Kalau kamu memang punya kakak laki-laki, dia harusnya sudah mati 10.000 tahun yang lalu. Dia belum mati, segelnya masih ada. Orang yang disegel itu pasti masih hidup. Terus, sekarang kamu mau gimana? Pergi ke Moyuan. Pecahan kedua ada di sana. Ventian bilang masternya mengorbankan nyawa demi memperkuat segel itu. Kamu curiga? Di pecahan kedua, ada lebih banyak ingatan tentang dia. Pasti ada, terus kenapa kamu masih mau ke sana? Karena dia sedang menungguku. Kalau Tian Mosu ada hubungannya sama kakakmu, berarti aku sendiri yang menjebloskannya ke sana. Kita berangkat pas fajar. Ajak Ventian juga. Ventian dari Moyuan memohon untuk menghadap ketua. Persilahkan dia masuk. Kemarin ketua bilang mau pergi ke Moyuan buat mengambil pecahan kedua. Ada satu hal yang harus bawahan ini jelaskan sebelum kita berangkat. Katakan saja, area terlarang di dasar Moyuan adalah tempat yang diperkuat oleh masterku dengan taruhan nyawanya. Segel itu nggak cuma mengunci kepingan itu saja, tapi juga mengunci sebagian ingatan bawahan ini. Ingatan siapa? Sebelum master meninggal, dia memberitahu saya. Kalau ingatan, saya pernah dihapus oleh seseorang 10.000 tahun yang lalu. Bagian yang dihapus itu disegel di dalam area terlarang Moyuan. Kamu tahu sesuatu? Nggak tahu. Tapi master bilang, kalau ada orang yang bisa membuka segel itu, orang itulah yang selama ini kucari. Kamu curiga kalau itu aku? Bawahan ini tidak berani. Master bilang orang itu, kalau makan buah spiritual nggak pernah buang bijinya. Dan bicaranya nggak pernah lebih dari 10 kata. Nanti begitu ketemu dia, kita bakal langsung tahu. Terus sekarang kamu sudah tahu. Ketua, bawahan ini cuma mau tanya satu hal. Dulu, bawahan ini lawan atau kawan? Gak ingat. Maksudnya apa coba? Ya sesuai artinya. Aku juga menghapus ingatanku sendiri. Jadi, ketua juga gak tahu apa yang disegel di area terlarang? Gak tahu. Tapi gak peduli serpihan apapun yang disegel di sana. Aku akan mengambilnya, dan aku juga bakal mengembalikan ingatanmu. Bawahan ini siap memandu jalan. Berangkat. Moyuan tingkat 18. Segelnya ada di lantai terbawah. Hanya garis keturunan master yang bisa membuka jalurnya. Meskipun bawahan ini adalah muridnya. Tapi kalau level cultivation-nya belum mencapai realm tribulation, turun ke sana sama saja dengan mati. Bagaimana level cultivation mastermu? Tahap akhir tribulation, tanpa setengah dari level cultivation miliknya. Menyentuh barirnya saja bisa membuat kita terkena batas hingga hancur jadi abu. Turunlah, ketua barir mastermu mengenaliku. Bahkan monster-monster iblis ini tidak berlutut padaku. Ternyata mereka berlutut pada pola pergelangan tangannya. Ternyata ucapan master tidak salah. Ternyata benar-benar dia. Master, muridmu, Ventian, telah membawa orang itu kembali. Pesan apa yang ditinggalkan mastermu? Master bilang, saat mata di pintu itu terbuka, maka segelnya akan terlepas. Bawahan ini sudah mencobanya 3 kali. Namun setiap kali selalu terpental oleh Batlas. Hampir saja mati di depan pintu, minggir. Master telah menjaga serpihan ini untukmu selama 9.000 tahun. Hari ini kamu datang, tapi Master sudah tiada. Tak perlu berlutut, tak perlu menangis. Ambillah serpihan ini. Buka matamu lebar-lebar. Dan lihatlah dengan jelas siapa dirimu sebenarnya. Master, muridmu datang. Muridmu ini datang terlambat. Lawanmu adalah aku. Minggir, ini urusanku dengannya. Lin Qinghan, menerima realm
Tapi dengan kekuatannya saat ini menerima realm. Tebasan ini bernama Molin. Dulu, kamulah yang menahan tebasan ini. Terus, pakai tangan kiri. Dia langsung nepis dan ngehancurin kotak iblisku. Hari ini gua bener-bener pengen lihat. Lu yang udah hilang ingatan masih bisa nahan serangan gua nggak? Coba aja. Nggak mungkin, lu kan jelas-jelas udah hilang ingatan. Mana mungkin, biarpun ingatan lu hilang, tapi insting bertarung lu masih nempel. Serang. Bunuh gua kayak 10.000 tahun yang lalu. Lagi, lu kan udah pernah bunuh gua sekali. Gua nggak bakal bunuh lu, atau apa? 10.000 tahun lalu gua bunuh lu. Itu karena lu ada di pihak kakak gua. Tapi sekarang lu ada di pihak gua. Ngapain juga gua bunuh lu? Waktu lu bunuh gua dulu. Kenapa lu nggak bilang soal ini ke gua? Lu nyabut pedang cepet banget. Sampai-sampai nggak ngasih gua kesempatan buat ngomong. Terus sekarang, kali ini lu nggak nyabut pedang, gua juga nggak bakal kalah. Master gua nyuruh lu buat ngambil pecahan itu. Biar lu bisa sadar siapa diri lu sebenarnya. Gua adalah mata lu. 10.000 tahun lalu, gua nahan anak panah demi kakak lu. 10.000 tahun kemudian, gua bakal nahan semuanya demi lu. Terus kenapa lu masih nebas gua? Cuma belum bisa ngelewatin ganjalan di hati aja. Lu menang, tapi lu bakal nyesel. Bangun. Ketua, bawahan ini punya satu pertanyaan lagi, atau katakan. Di dalam wasiat terakhir Master Bawahan, beliau bilang, segel ini diperkuat sama 3 lapis kekuatan sekaligus. Master Bawahan cuma salah satu di antaranya. Kakak gua, terus gua sendiri. Segel yang gua buat sendiri. Bakal gua lepas sendiri. Pecahan ketiga ada di Beihuang Longsong. Pecahan keempat ada di area terlarang Tianjian Zhong. Pecahan kelima ada di bawah tanah kediaman keluarga Su. Lu udah inget semuanya? Gua sengaja ninggalin tanda buat diri gua sendiri. Tata letak di setiap tempat segel pecahan itu persis sama. Semuanya pakai 3 lapis kekuatan. Dan semuanya dijaga sama tulang belulang. Makanya di samping setiap pecahan pasti ada satu jasad tulang belulang. Ya, jasad tulang belulang di Beihuang itu adalah leluhur rahasia lo. Sedangkan yang di Tianjian Zhong itu adalah Master Sek generasi pertama mereka, atau siapa dia? Kakakku. Master, murid ini akan melihatnya dengan jelas. 72 suku Beihuang menyambut kedatangan Bang Su. Long Su sudah mempersiapkan semuanya dengan baik. Serpihannya ada di dalam ruang makam leluhur Long Su. Bisa diambil kapan saja. Bang Su, Long Song adalah area terlarang Long Su. Hanya mereka yang memiliki garis keturunan Long Su yang bisa masuk. Jika orang luar masuk, jiwa naga di dalam ruang makam akan menyerang secara otomatis. Maksudmu Bang Su tidak bisa masuk? Bukan begitu. Tentu saja Bang Su bisa masuk. Hanya saja, bawahan ini perlu menggunakan garis keturunan Long Su untuk membuka jalan. Maksud bawahan ini adalah, biarkan bawahan ini menemani Bang Su masuk bersama. Fentian, Darren, dan Vi. Darren, silakan tunggu sebentar di luar. Bawahan ini dan Bang Su akan segera kembali. Selain serpihan, ada apa lagi di dalam ruang makan? Tidak ada apa-apa. Hanya beberapa kerangka para leluhur. Kau berbohong. Anda bercanda, Yusidi. Mana berani bawahan ini berbohong di hadapan Bang Su. Kesetiaan bawahan ini kepada Bang Su bisa disaksikan oleh matahari dan bulan. Sudahlah, mari masuk. Bang Su, serpihannya ada di sebelah sana. Bawahan ini akan menggunakan kekuatan garis keturunan untuk melepaskan Long Si. Setelah Anda mengambil serpihannya, kita akan pergi. Lalu, apanya yang lalu? Kamu bersusah payah membohongiku agar masuk ke sini. Hanya demi membantuku mengambil serpihan di luar Hangong Sandman. Saat kamu berlutut, ekormu bergetar 3 kali. Tadi di luar bergetar 2 kali lagi. Setiap kalinya bergetar lebih hebat dari sebelumnya. Kalau begitu, kenapa Anda masih masuk bersamaku? Malas membongkar kedokmu. Halaman pertama kitab kuno Longzu tertulis bahwa darah Tianda Wangsu bisa mengubah Yaolong menjadi Shenlong. Klan Yaolong dan kami telah menunggu selama 9.700 tahun. Akhirnya kami berhasil menunggumu datang cuma begini. Apa maksudmu cuma begini? Di dalam 13 patung batu ini disegel, membawa sisa-sisa jiwa dari 13 leluhur klan naga, yang masing-masing waktu masih hidup punya kekuatan di ranah tribulation. Lumayanlah, cuma gara-gara gelombang kejutnya aja, 8 jiwa naga leluhur udah langsung lumpuh. Pas dia ngelawan gue,
Dia bahkan nggak perlu pakai ginian. Tonton aja pelan-pelan. Lau Sisan itu keturunan gue yang paling ampas. 10 terasi ditambah 2 si bodoh itu beneran nggak ada apa-apanya. Tapi aku adalah naga iblis generasi pertama dari Beihuang, Long Yuan. Sepanjang hidupku, aku udah pernah ngebantai 3 orang di puncak ranah Tribulation. Bisa maksa aku buat turun tangan sendiri. Itu beneran sebuah pencapaian. Udah kelar ngocehnya. Bocah sombong. Kamu pikir aku bisa disamain sama para teras yang tadi? Dulu aku atau dulu kamu di ranah Tribulation. Tapi sekarang cuma sisa sekelumit jiwa. Kekuatan dari sisa jiwa bahkan nggak sampai 30% dari tubuh aslimu. 30% dari dirimu. Kira-kira setara sama gabungan 12 naga yang tadi. Kalian ber-13 maju barengan aja. Bagi gue, paling cuma perlu nyentil jari beberapa kali lagi. Aku udah menguasai daratan ini selama 3000 tahun. Hari ini, bahkan, kalau jiwaku harus hancur lebur sekalipun, aku bakal tunjukin ke kamu siapa aku sebenarnya. Gue nggak bakal pakai tangan. Kamu bilang apa? Bukannya kamu nggak terima? Gue kasih kamu satu kesempatan. Gue nggak bakal pakai tangan. Nggak bakal pakai kekuatan Tiandao. Cuma berdiri di sini, dan ngelawan kamu pakai cara klan naga kalian sendiri. Kamu lagi ngehina aku? Bukan ngehina. Tapi tadi gue baru aja ngehajar 10 naga. Tangan gue agak pegal. Nggak usah bertarung lagi, aku menyerah. Leluhur, gimana bisa leluhur menyerah begitu aja? Dia bahkan belum pakai tangannya. Ding, tadi dia bilang mau pakai cara klan naga. Kamu tahu nggak itu artinya apa? Itu artinya dia mau pakai wibawang naga buat nekan aku, seorang manusia. Mau pakai wibawang naga buat nekan naga iblis generasi pertama. Menurutmu gimana? Ada aura klan naga di tubuhmu. Itu adalah garis keturunan naga yang jauh lebih kuno dariku. Apa kamu pernah melewati makam naga kuno? Gak ingat. Mungkin aja. Gue udah gak ingat. Kejadian 10.000 tahun yang lalu aja lu gak ingat. Pecahan itu dijaga sama klan naga buat lu. Sekarang dibalikin lunas beserta bunganya. Oh iya, sekadar info aja. Ingatan lu tuh sebenarnya dikunci sama seseorang. Cara ngunci ingatan lu persis kayak cara ngunci pecahan itu. Gua tahu, gua sendiri kok yang ngunci. Menarik banget nih. Ngunci ingatan sendiri. Kalau gitu, lu pasti hutang budi gede banget sama diri lu sendiri. Klan naga Beihuang mengangkatnya jadi tuan. Ini perintah terakhir dari leluhur. Ayahku nggak mau dengar. Tiandao Jinban langsung menindasnya cuma pakai jentikan jari. Lu lebih pintar dari ayah lu. Tahu apa yang harus dilakuin. Cukup persembahkan 72 klan Beihuang saja. Mulai hari ini, klan naga Beihuang bakal jadi pelayan yang patuh sama perintah Bangsu. Leluhur emang benar. Ayahku nggak mau dengerin dia. Ujung-ujungnya ditindas sama Tiandao. Makanya aku lebih pintar dari dia. Barang ginian bisa buat apa? Pegang segel ini, lu bisa merintah semua keturunan darah naga di Beihuang. Termasuk 3 cabang yaitu Yaolong, Binglong, dan Yanlong. Total 17 Yaolong tingkat Tribulation, dan 83 naga tingkat Huaishen. Nanti gua bakal ganti kepala klan baru buat kalian. Hah, diganti. Tapi kan dulu saya pernah menjabat dan berniat nyelakain Bangsu. Kalau Bangsu nggak ngebunuh lu, terus siapa lagi yang bakal ngurus Beihuang buat gua? Kan lu sendiri yang bilang kalau lu lebih pintar dari ayah lu. Buktiin ke gua. Bangsu, saya udah hidup selama 3000 tahun. Hari ini adalah kedua kalinya. Saya dibilang lebih pintar dari ayah saya. Pertama kali itu dari sisa jiwa leluhur. Dan kedua kalinya itu dari Anda. Ya udah, pecahan ini udah di tangan. Tujuan berikutnya, Tianjianzong. Saya bakal bawa pasukan elit Beihuang buat ikut. Rubah tua di Tianjianzong itu jauh lebih licik dari saya. Saya nggak tenang kalau Bangsu pergi sendirian. Dia nggak sendirian. Adik, di daftar emas cuma ada 2 nama. Gimana kalau kita berdua duel? Siapa yang menang? Dia yang jadi ketua. Yang kalah harus traktir minum sampai tumbang. Gimana dia? Kenapa? Takut. Takut kalah sama kakak non. Bukan takut kalah, tapi takut nggak bisa nahan diri. Kalau nggak bisa nahan diri, ya nggak usah ditahan. Lagian daftar emas ini kayaknya buta deh. Maksa banget harus milih salah satu dari kita berdua. Menurutku, harusnya dia masukin kita berdua sekalian.
Di daftar emas Tiandou nggak ada posisi wakil ketua. Kalau gitu kita duel yang serius. Jangan ngalah sama aku, Kak. Aku juga bakal menyegel diriku sendiri. Sampai kita berdua lupa semuanya. Baru kita duel lagi dari awal. Pertarungan berikutnya. Kamu yang menang. Barusan di mukamu ada ekspresi. Ekspresi apa? Kamu nangis ya? Ayo pergi ke Tianjianzhong. Jembatan ini udah berapa lama ada di sini? 3000 tahun, dibangun bersama oleh Tianjianzhong dan Lizong. Tapi kelihatan ringkih. Rantai besinya ditempa dari besi meteorit luar angkasa. Bisa menahan serangan penuh dari kultivator ranah Tribulation. Kalau cuma segitu sih. Orang-orang Tianjianzhong bukan cuma dari Tianjianzhong aja. Lin Kuan, pemimpin nomor 1 dalam 100 besar di daftar emas Tiandou. Kekuatan tempurnya benar-benar luar biasa dahsyat. Tapi apa yang kamu lakukan 10.000 tahun yang lalu? Apa kamu sendiri masih ingat? Nggak ingat, hei, nggak ingat. Kalau gitu, biar ku bantu ingatkan. Di dalam gulungan rahasia teknik terlarang yang ditinggalkan oleh Master Sekte generasi pertama, Tianjianzhong mencatat seluruh kebenaran tentang pertempuran Tianmo 10.000 tahun yang lalu. Perang itu sama sekali bukan karena invasi Tianmo, tapi perang saudara di antara para ketua. Raja Tianmo adalah kakak kandungmu sendiri, dan kamu, Ling Yuan, yang menyegelnya. Bahkan dia ngebunuh semua orang yang udah bantuin dia. 30 juta orang tewas di benua ini. Semua cuma gara-gara kalian bersaudara rebutan kekuasaan. Terus kenapa? Makanya hari ini, 17 sek bakal bersatu demi menegakkan keadilan langit. Bukan buat ngerebut posisi ketua lu. Bukan juga buat merampas energi asal Tiandou lu. Tapi buat nuntut balas darah dibayar darah. Lu udah pernah pakai Shoxianxian 10.000 tahun yang lalu. Bahkan, kalau cultivationku disegel 30%, aku nggak perlu ngejelasi apa-apa. Emangnya lu bisa hancurin, tapi luka di tubuhmu belum sembuh. Bagaimana kamu bisa tahu? Saat tangan kananmu memegang pedang, tangan kirimu gemetar. Dulu aku nggak paham hal-hal begini. Aku nggak bakal jadi beban buat kamu. Aku nggak pernah bilang kamu itu beban. Maksudku, kamu lagi terluka, jangan dipaksain. Terus, kamu peduli. Kalau begitu, aku nggak bakal maksain diri lagi. Biar gue yang maju. Dongran meledakkan celah itu. Seketika menusuk mata dari inti ke-8 Shoufang. Heya, Roni yang ditinggalkan leluhur Han Gong nggak pernah hancur selama 10.000 tahun. Hari ini pun nggak bakal hancur. Cukup, belum cukup. Lengan kiri lu udah nggak bisa dipakai lagi. Masih ada tangan kanan. Nggak usah dihitung lagi. Udah cukup. Pertarunganmu udah selesai. Jangan panik. Dia cuma bisa ngehancurin 2 pedang doang. Pilihan formasinya masih ada. Semuanya dengar perintah. Bakar spiritual energi kalian. Aktifkan Shoxianxian tingkat ketiga. Jimmy, jurus pembunuh terkuat dari Shoxianxian. Pilihan formasi bakal meledak sendiri. Dan bakal ngubah semua orang yang masuk ke formasi. Bahkan pembuat formasinya juga jadi abu. Kita hancur sama-sama. Su Yuan Shou, lu nggak bilang sebelumnya kalau mau pack Jimmy. Cuma lewat tatapan matanya aja, dia bisa ngehancurin pedang Shoxian. Nggak usah pakai Jimmy. Apa kita mau nunggu dia ngebantai kita satu persatu? Semuanya, jangan ada yang mundur. Hari ini, entah dia yang mati atau kita yang mati. Kalau begitu, kalian saja yang mati. Kamu marah, dia Haimen. Kenapa? Karena aku menjebakmu? Atau karena aku melukai perempuan itu? Saat melukainya, kamu sempat bilang serang yang paling lemah dulu. Padahal, dia sama sekali bukan yang paling lemah. Dia adalah Ngudi dari JB Han Gong. Peringkat kedua di daftar kekuatan tempur saat masa jayanya. Bahkan satu jarinya pun gak akan sanggup kamu tahan. Kamu memanfaatkan kondisinya yang terluka untuk menindasnya. Dan masih berani bilang kalau kamu cuma menyerang yang paling lemah. Apa kamu nggak tahu malu? Di masa jayamu pun, Feng Qian bahkan nggak akan sanggup bertahan lebih dari 3 jurus di tanganmu. Tapi kamu malah milih berdiri di samping dan menonton dia menangkis panah demi melindungiku. Daripada harus bertarung langsung dengannya. Bukannya kamu takut padanya, tapi kamu memang berniat membunuhnya. Karena kamu tahu, kalau dia mati, aku nggak akan senang. Kamu bahkan bisa menyadari semua itu. Mataku nggak buta. Hancur lebur. Hancur.
Berapa banyak tenaga yang kamu pakai? 1 jurus. Terlalu banyak. Enggak juga. Telan ini. Hui Yuan dan. Dari mana kamu dapat ini? Nemu di Laciola samping Han Gong. Kamu menaruh 3 butir di sana. Aku ambil 1. Itu kan kusiapkan untuk diriku sendiri. Sekarang kamu yang membutuhkannya, terus, kamu sendiri bagaimana? Aku nggak terluka. Yang lengan kirinya patah itu kamu. Yang dadanya tertembus itu kamu. Yang sempat berlutut dengan 1 kaki, dan butuh waktu lama, untuk bisa berdiri lagi itu kamu. Bukan aku. Es bisa menghentikan pendarahannya. Kondisinya nggak akan memburuk dalam waktu 3 shichen. Lalu, bagaimana setelah 3 shichen? Sudah cukup. Cukup bagimu untuk mengambil kepingan keempat, cukup untuk apa? Lalu pergi ke keluarga Su untuk mengambil kepingan kelima. Koin emas. Di mana letak pecahan keempat di tempat wafatnya Sekmaster pertama? Pecahan itu disegel di dalam jasad Sekmaster. Segelnya butuh beberapa persyaratan. Hanya dengan menyelaraskan resonansi dari pesan-pesan Sek Leader terdahulu baru bisa terbuka. Dan kebetulan generasiku adalah generasi ke-7. Pesan dari 6 generasi Sek Leader sebelumnya. Semuanya terukir di dinding batu area terlarang. Ditambah punyaku, barulah genap 7 pesan. Maka segelnya bakal langsung terbuka. Sekarang giliranmu. Kamu gak bakal membunuhku. Kalau kubunuh kamu, siapa yang bakal melengkapi pesan ke-7 buatku? Aku sudah masuk ke area terlarang itu 3 kali. Pertama kali saat aku resmi menjabat sebagai Sek Leader. Aku masuk untuk mengukir pesanku. Kedua kalinya, di hari kamu terbangun, aku masuk untuk memeriksa apakah segelnya melonggar. Dan yang ketiga, kemarin malam, aku berlutut di hadapan jasad Sekmaster pertama. Aku bertanya padanya, bagaimana jika suatu hari, orang yang membunuh saudaranya demi merebut kekuasaan itu datang sendiri untuk mengambil pecahan ini. Haruskah aku memberikannya atau enggak? Tapi di dinding batu itu, pesan dari 6 generasi Sek Leader tiba-tiba menyala bersamaan. Kupikir itu artinya jangan. Ternyata baru sekarang aku tahu, itu artinya mereka menyuruhku menunggumu datang sendiri. Dulu, Sekmaster pertama dengan sukarela menjaga pecahan itu demi dirimu. Setelah perang Tianmo, kamu memberinya 2 pilihan. Pertama, menjaga pecahan itu untukmu selama 5.000 tahun. Kedua, menolakmu. Dan dia memilih yang pertama. Jadi, sebenarnya semalam kamu melihat hal lain. Bagaimana kamu bisa tahu? Kamu bilang gulungan rahasia area terlarang hanya bisa dibaca oleh para Sek Leader terdahulu. Benar, tapi ada satu bagian yang tidak tertulis di dalam gulungan rahasia itu. Pesan terakhir Sekmaster pertama yang terukir di dinding batu. Hanya bisa dilihat oleh para Sek Leader. Kamu tahu apa yang tertulis di sana? 3 kata. Aku tidak membencimu, Tuan. Aku bersedia menjaga pecahan ini untukmu selama 5.000 tahun. Kamu memang membunuh kakakmu, tapi kamu menyelamatkan 30 juta nyawa. Orang-orang yang memakimu karena membunuh saudaramu demi merebut kekuasaan. Nggak tahu kalau kakakmu saat itu sudah dirasuki oleh Tianmo. Itu sendiri yang merusak jiwanya. Kalau kamu nggak bertindak, dia bakal melenyapkan seluruh benua ini dengan tangannya sendiri. Kamu nggak benci aku. Nggak benci. Kakakmu juga nggak benci kamu. Dia sempat sadar sesaat di detik-detik terakhir. Cuma kamu aja yang nggak lihat. Aku lihat kok. Dia sengaja menabrakkan dirinya ke pedangku. Di saat dia sadar sesaat itu, dia memilih mati. Apa yang kamu lihat? Sekmaster pertama kalian. Cara bicaranya mirip banget sama kamu. Mirip di bagian mana? Sama-sama suka naruh penjelasan di kalimat terakhir. Jadi, kamu tahu soal kalimat nggak benci kamu itu? Kamu udah tahu? Terus, apa kamu benci aku? Aku mendirikan Zhou Xiangxuan dan memutus satu lengan sang kaisar wanita. Nggak benci? Kenapa? Karena kamu keturunan Su Wintian. Su Wintian menjaga pecahan itu selama 5.000 tahun. Sedangkan kamu menjaganya selama 700 tahun. 2 generasi keluarga Zhu kalian. Jika digabungkan waktu menjaga pecahan itu, bahkan lebih lama dari waktu yang kuhabiskan untuk memutus segelnya. Aku nggak berutang apapun padamu, tapi keluarga Su kalian juga nggak berutang apa-apa padaku. Pesan terakhir Su Wintian bukan cuma 3 kata nggak benci kamu, tapi ada 6 kata. 6 kata. Terus apa lagi? Katakan padanya. Katakan pada siapa?
Katakan, pesan terakhir Su Wentian itu ada 6 kata. Katakan padanya, dia nggak membencimu. Dia ingin kamu memberitahu keturunanmu, agar keturunanmu nanti bisa menyampaikannya padaku. Kamu cuma melihat 3 kata nggak benci kamu, dan mengira itu pesan dari leluhurmu untukmu. Makanya saat kamu membaca di gulungan rahasia, kalau aku membunuh saudaraku demi merebut tahta, kamu berpikir kalau leluhurmu dipaksa olehku. Sehingga pesan terakhir itu nggak bisa dianggap sah. Terus kenapa kamu nggak menjelaskannya dari awal? Aku menyegel ingatanku sendiri. Bahkan kalau kamu tanya pun, aku nggak bakal ingat. Tadi di depan formasi pertempuran, kamu bilang kamu cemas soal luka pun, HMM. Dulu kamu nggak bakal ngomong kayak gini. Dulu aku nggak ingat. Sekarang aku udah ingat sebagian. Bagian yang mana? Kamu pasang badan buat aku itu, bukan yang pertama kalinya. 10.000 tahun yang lalu, kamu juga pernah ngelakuin hal yang sama. Habis ngelindungin aku, kamu ngomong hal yang persis sama. Jangan kepedean, kaisar ini cuma pengen balas budi. Waktu itu, utang budimu udah lunas. Nyawa kamu hampir melayang waktu itu, dan kamu bahkan masih ingat hal sedetail itu. Cuma ingat dikit, gak banyak, tapi udah cukup. Bukannya mereka itu orang-orang lo. Aku udah bilang jangan datang, tapi mereka gak mau dengar. Yang mereka dengar itu, bukan kamu. Terus dengar kata siapa kata aku. Mereka takut aku mati. Nggak ada lagi yang bakal pasang badan buat mereka. Tian Mosu, menangnya mereka salah. Kalau takut, jelas salah. Aku nggak bakal mati. Harga. Hormat kami, Bangsu. Hormat kami, Bangsu. Hormat kami, Bangsu. Berdirilah semuanya. Tujuan berikutnya, kota Qingyang. Bawah tanah keluarga Su. Harga. Tekanan ini bahkan 10 kali lipat lebih kuat dari yang tadi. Tekanan dari sisa jiwa leluhur ras naga kalau dibandingin sama yang ini. Cuma kayak digelitik doang. Aura Tian Mosu sama persis dengan iblis yang dihancurkan dalam ingatanku. Persis kayak hari itu. Bangsu masuk sendirian. Yang mulia permaisuri. Sudah berapa lama dia di dalam? 1 batang dupa. Sudah 1 batang dupa berlalu. Tapi, masih belum ada pergerakan. Permaisuri, dia itu kan Tian Mosu. 10.000 tahun yang lalu, Bangsu butuh perjuangan mati-matian cuma buat menyegelnya. Pertama kali dia bilang jangan ikut itu waktu di ruang Tiandao. Tapi aku tetap ikut, terus ngehalangin 2 anak panah buat dia. Sampai 1 lenganku putus. Kali ini dia bilang, ini urusanku sendiri. Maksudnya, dia nggak mau aku terluka lagi. Jadi kamu beneran nggak mau pergi? Nggak pergi. Dia peduli, kalau aku terluka, aku nggak bisa ngebiarin dia pilih kasih. Permaisuri benar sekali. Kita tunggu di sini aja. Dengan kekuatan ketua, sekuat apapun Tian Mosu, dia juga pasti bakal end. Kenapa berhenti? Lanjutin Don. LO. Megang borok aja gemeteran. Sok-sokan mau jadi tameng orang lain. Tian Mosu, lu Tian Mosu. Gua pernah lihat wajah lo ini di ingatan gua. Sebelum lo hancurin tubuh gua dulu, lo pasang ekspresi yang persis kayak gini. Ekspresi kayak gimana? Ya yang kayak sekarang ini. Mau lihat kucing ketakutan yang bulunya berdiri lagi? Lo agak gendutan dibanding yang ada di ingatan gua. Dulu lo nahan 37 sabetan demi Lin Xuan. Waktu gua hancurin tubuh lo masih sempat-sempatnya ngata-ngatain gua. Gua ngomong apa amannya? Lo bilang, bahkan kalau gua jadi setan pun, gua gak bakal ngelepasin lo. Tapi buktinya lo gak jadi hantu. Malah dibangkitin lagi sama adek gua. Gua ini pemimpin klan naga siluman Beihuang. Bapak gua dulu pernah tanding sama lo. Bapak lo si naga hitam tua dari Beihuang itu. Yang gua getok 3 kali sampai salah satu tanduk naganya patah. Yang patah tanduk sebelah kiri kan. Habis itu dia pulang dan sembunyi selama 500 tahun. Gak berani keluar rumah sama sekali. Muka lo mirip banget sama dia. Cuma tanduk lo aja yang agak pendekan dibanding dia. Bapak gua emang patah tanduk kirinya. Bahkan sebelum mati pun, dia masih sering ngungkit-ngungkit soal itu. Katanya orang yang diketok tanduknya cuma pakai baju kain biasa. Bahkan gak pakai alas kaki sama sekali. Nah, pas banget kan? Aku Zhu Yuanzhong, ketua generasi ke-7 dari sekte Tianjianzong. Pendiri pertama sekte kami, Su Wentian, adalah leluhurku. Su Wentian, orang yang menjaga pecahan itu.
Benar, leluhurku menjaga pecahan itu demi ketua selama 5.000 tahun. Dia gak cuma sekadar menjaga pecahan itu. Tian Mojun pernah mengepung dia selama 3 hari 3 malam. Sampai dia bahkan gak bisa berdiri lagi. Tapi pedang di tangannya masih tetap menunjuk ke arah Tian Mojun. Pedang leluhurmu itu bahkan sempat menusukku sekali. Waktu itu gua masih di bawah kendali sumber Tianmo. Biarpun cuma sekejap, itu udah cukup bagi adak gua buat menyegel gua. Leluhurmu itu hebat banget. Pedang baja biru itu, di gagang pedangnya terukir tulisan Wen. Aku keturunan ketujuhnya. Kalau begitu, kamu juga hebat. Jangan bikin dia malu. Nggak bakal. Udah kelar kok disambung. Sisa berapa lama lagi waktu dari 1 batang dupa? Kurang dari 1/4 batang dupa. 1/4 batang dupa. Cukup nggak buat tanding sekali? Lin Xuan, kamu menampar anakku sampai amblas ke tanah. Persetan dengan 3 urat naganya. Hari ini, 300.000 pasukan air Istana Naga Donghai mengepung perbatasan. Aku akan membantai kota Qingyangmu demi membalaskan dendam anakku. Cuma dia, kamu menampar anaknya? Iya, ku tampar. Anaknya memaki-makiku di luar gerbang sek. Dia bilang loser pemurnian tubuh kayak aku nggak pantas bikin dia turun tangan. Kalau gitu emang pantas ditampar. Bagus, haha. Kalian berdua kakak beradik menganggapku nggak ada, ya? Li Xuan, hari ini, kalau kamu nggak kasih penjelasan, aku akan menenggelamkan 300.000 rakyat kota Qingyi yang emo. Biar aku yang urus ini. Sudah 10.000 tahun nggak berantem. Tanganku gatal. 3 jurus cukup nggak? Ngegebuk dia pakai 3 jurus aja kebanyakan. 2 jurus. Terus sisa 1 jurusnya buat apa? Disimpan buat kamu. Nanti kita berdua juga tanding sekali. Oke. Segel utama kehilangan 99% energinya. Tian musuh akan segera mendobrak segel. Dimengerti, ketua. Kepingan kelima berbeda dengan 4 kepingan lainnya. 4 kepingan sebelumnya menyegel ingatan. Kepingan yang ini menyegel nyawa. Nyawa siapa? Lin Yuan. Kepingan kakakmu itu terbentuk dari nyawanya. Saat kamu mengambil kembali kepingan itu, segelnya akan terlepas sepenuhnya. Jiwanya akan mulai memudar. Aku tahu. Paling lama 1 batang dupa, jangan katakan lagi, ketua. 1 batang dupa sudah cukup. Lu datang juga. Yo, agak telat ya dari perkiraan gua. Tadi di jalan agak macet. Sempat baku hantam dulu beberapa kali. Baku hantam kok gak NG ajak. Padahal dulu kalau baku hantam, gua yang selalu maju paling depan. Dulu lu emang bacot banget. 10.000 tahun gak ada yang diajak ngomong. Semua kata-kata gua serasa disedot udara. Sekarang gua tinggal sisa roh doang. Udah kelamaan disegel. Jasad gua udah lama hancur. Sekarang lu mau ambil serpihannya, gua gak bakal bisa ngehalangin lu. Gua gak bilang mau ambil kok. Kalau lu gak ngambil serpihannya, segelnya gak bakal kebuka. Dan kalau segelnya gak kebuka, roh gua bakal terus terperangkap di sini. Sampai energi di dimensi ini habis total. Gua kesini bukan buat ngambil serpihan itu. Terus lu ngapain kesini? Buat jemput lu keluar. Lu tahu gak, kalau gua keluar dari sini, paling lama cuma bisa bertahan selama sebatang dupa. Gua tahu, lu tahu gak, kata Tian Dao waktu sebatang dupa itu bisa buat ngapain? Bisa buat berjemur di bawah matahari. Bisa buat napas, sama bisa buat baku hantam. Udah cukup banget lu pengen gua baku hantam. Bukannya dulu lu bilang, kalau ada baku hantam, lu yang selalu maju. Paling depan, 10.000 tahun gak berantem. Tangan gua udah gatel nih. Gatelnya udah 10.000 tahun. Bener banget. Dek lu, coba lihat apa yang tertulis di daftar emas itu. Lin Yuan, Lin Xuan. Cuma kita berdua. Gua lihat kok. Lu pikir Tian Dao lagi buta apa gimana? Malah milih salah satu dari kita buat jadi ketua. Ya kalau mau milih, biarin aja sih. Tapi dia malah milih gua. Soalnya lu lebih kuat dari gua. Kuat apanya sih? Apa anaknya sih jadi ketua? Harus rapat, ngurusin ini itu, terus duduk di atas langit 9 pura-pura jadi dewa. Bahkan minum arak aja gak bisa sembarangan. Memangnya lo sama gue tipe orang yang bisa diam tenang? Terus lo mau ngomong apa? Kita duel aja yuk. Kalau lo menang, lo yang jadi ketua. Kalau gue menang, baru gue yang jadi. Tapi lo juga harus bantuin gue ngurus setengah kerjaannya. Gimana?
Kok gak mau tanding? Takut kalah ya? Gue gak bakal bisa menang lawan lo. Makanya, lo harus tanding yang serius. Siapa tahu lo malah menang, kan? Gimana kalau tiba-tiba tangan gue kepleset? Udah sepakat ya? Gak boleh nahan diri. Lo tuh yang jangan nahan diri. Ya, kalau itu sih gak pasti. Hai Min, cuma segini kekuatan lo? Pagi tadi belum makan dia, gak usah banyak bacot. Lihat tuh, baju lo sampai basah kuyup gitu. Mau ganti baju dulu gak sebelum lanjut? Gak usah. Capek gak? Mau istirahat dulu? Gak bisa. Lo udah nyerang 3 hari berturut-turut. Tapi ujung kaki gue aja belum sempat lo sentuh. Mending lo nyerah aja deh. Gue yang jadi ketua, terus lo bantuin gue ngurus setengah kerjaannya. Gimana? Sekali lagi. Oke. Kalau gitu, gue gak bakal ngalah lagi ya. Maju lo. Tangan lo, pola tiandau di tangan lo mulai memerah. Itu pertanda efek balik. Kalau tusukan lo meleset, lo sendiri yang bakal jatuh ke jalan iblis. Kenapa lo gak nangkis? Padahal lo bisa nangkis. Tadi lo udah pegang pedang pakai kedua tangan, harusnya lo bisa nangkis dengan mudah. Jangan gemetar. Seorang ketua gak boleh gemetar. Mulai sekarang, kalau ada pertempuran, gak bakal ada lagi yang maju di depan lo. Jangan sampai lo sendiri yang bikin kacau. Harga. Lin Xuan, lo udah bunuh Su Xing. Gue bakal cincang tubuh lo jadi berkeping-keping. Kamu menang. Kamu gak kalah. Kamu sengaja ngalah. Tetap aja itu dihitung kamu yang menang. Dad, pedangmu sekarang udah gak gemetar lagi. Kamu lebih hebat dari aku. Seberapa lama lagi kamu bisa tetap sadar? 3 helaan napas. 2, 1, cukup buat bilang selamat tinggal. Segal aku. Jangan biarkan aku membunuh orang lagi. Kakak iparmu masih menungguku di istana dingin. Tolong sampaikan padanya. Ya kalau aku nggak akan pulang. Kak, aku juga mengunci ingatanku sendiri. Nanti pas kita berdua sudah lupa, kita bertarung lagi dari awal. Di pertarungan berikutnya, kamu yang menang. Sekarang aku sudah ingat semuanya. Kalau gitu, kamu juga ingat. Itu kan waktu itu. 2 nama yang bersanding, salah satunya pasti akan jatuh ke jalan iblis. Kalau aku nggak jatuh ke jalan iblis, maka kamulah yang akan jatuh. Kamu menghadangnya demi aku, bukan menghadangnya demimu. Ini pilihanku sendiri. Kamu 3000 tahun lebih muda dariku. 3000 tahun itu cukup bagi manusia biasa buat cultivation sampai ke ranah tribulation. Kekuatan fondasimu kurang 3000 tahun dibanding aku. Jadi, urusan jatuh ke jalan iblis ini lebih untung kalau diserahkan kepadaku. Untung apanya? Kamu disegel selama 10.000 tahun, dan kamu membunuhku selama 10.000 tahun. Siapa yang sebenarnya lebih menderita? Waktu yang tersisa dari sebatang dupa tinggal berapa? Gak sampai setengah dupa. Itu sudah cukup. Dikurung di dalam ruangan selama 10.000 tahun, bikin aku sampai berjamur. Udara di sini bau sobing. Apa ini yang dari kedai di Dongbe itu? Yang ditambah wijen dan daun bawang. Kedai di gerbang timur kota Qingyang yang udah buka selama 300 tahun. Pemiliknya Margawan. Nanti kita beli 2, yuk. Kamu yang traktir ya tanda tanya. Li Xuan, keluar lo. Gak usah teriak-teriak. Adik gue lagi nyantai minum teh di kota. Gak ada waktu buat nyeladenin lo. Lo siapa? Suruh Lin Xuan keluar. Lo gak kenal gue. 10.000 tahun yang lalu, gue pernah patahin tanduk naga bapak lo yang sebelah kiri. Ngomong apa lo? Bapak lo namanya Lo Guang, kan? Raja naga generasi ke-9 dari Donghai Longgong. Setelah tanduk naga kirinya gue patahin, gue tancapin tanduk itu di atap aula leluhur keluarga Su buat jadi penunjuk arah angin. Gue pakai sampai 300 tahun. Terus hancur gara-gara kena panas sama hujan. Sayang banget sih, tapi kualitas tanduknya emang oke. Lebih keras daripada besi. Itu kan kakek buyut gue. Tanduk naga kakek buyut gue dipatahin sama Tian Mosu. Tian Mosu udah disegel sama Lin Xuan dari 10.000 tahun yang lalu. Sebenarnya lo siapa? Oh, tanduk naga kakek buyut. Ya, ternyata cicitnya sekarang udah jadi raja naga. Waktu cepat banget berlalu. Lo Tian Mosu. Lo belum mati. Nggak usah panggil gue Tian Mosu. Panggil aja Lin Yuan. Tian Mosu itu julukan yang dikasih adik gue. Gue nggak suka.
Kedengerannya kayak penjahat. Gimana caranya lo bisa keluar? Bukannya lo udah disegel sama Lin Xuan. Segelnya udah lepas. Adek gue sendiri yang ngelepas. Mumpung masih ada sisa waktu dikit, gue pengen cari lawan buat berantem. Gue kesini buat balas dendam demi anak gue. Pas banget lo datang. Gue bukannya mau berantem sama lo. Anak lo, putra gue, putra mahkota Donghai, ditampar sama Lin Xuan sampai terpentam ke Hangon. Lapisan es setebal 10 siang sampai hancur. Dan 3 urat naganya putus. Hari ini gue bawa 300.000 pasukan air. Ya, dia bilang ayah nampar anaknya. Gue tampar emang, terus putus berapa urat naganya? 3. Adik gue bilang. 3. Patahnya bersih banget. Kalian berdua benar-benar keterlaluan. Kata keterlaluan itu dulu juga pernah diucapkan sama buyutmu. Dulu buyutmu menerima 3 hantaman telapak tanganku dan tanduk naganya langsung patah. Hari ini, kamu yang akan menerima 3 serangan itu menggantikan buyutmu. Kalau dalam 3 jurus aku gagal menjatuhkanmu, aku bakal suruh adikku bayar biaya pengobatan anakmu. 300.000 pasukan air, dengarkan perintah. 1 minggu. 你们兄弟俩欺人太甚！欺人太甚这话，当年你曾祖也说。来，你曾祖当年接了我3掌，龙角断了。你今天替你曾祖接3招，要是我3招没拍翻你，我让我弟给你儿子赔医药费30万水军听令！一招。